Oke, kita jumpa lagi dengan bagian yang ketiga dari kuliah kita, yaitu log frame ya. Jadi log frame ini merupakan kependekan dari logical framework. Wah, terus terang ini merupakan salah satu tools dalam pengolahan proyek yang baru di apa ya diperkenalkan pada tahun 60-an di Amerika Serikat ya, karena beberapa alasan. Alasan yang pertama itu karena banyak proyek yang tidak direncanakan dengan baik. Ya, jarang sekali orang itu ditanya terlebih dahulu apa yang perlu dibantu sebelum kita membantunya dalam bentuk proyek tersebut. Dan sering juga proyek ini berjalan ke arah yang tidak terencana, tidak terkendali, melampaui batas, atau yang proyeknya banyak yang gagal atau tidak memiliki dampak positif. Nah, log frame ini berusaha untuk membuat kita merencanakan dengan hati-hati dan logis. Dari mulai aspek perencanaan, input, proses, output, sampai tadi saya sampaikan bahwa proyek itu selain output juga harus ada outcome dan impact-nya, manfaat dan dampaknya. Nah, itu harus satu garis ya, inline begitu. Nah, eh apa yang ditunjukkan melalui log frame? Yang pertama, ini akan menunjukkan mengapa proyek itu diperlukan, mengapa proyek itu harus dilaksanakan. Dan itu juga kita akan membahas dalam log frame ini apa yang diharapkan. Bagaimana caranya proyek ini supaya berhasil, faktor internal mana yang sangat krusial, serta bagaimana kita menilai kesuksesan. Oke, saya langsung ke formatnya. Nanti yang lain bisa diperhatikan sendiri. Nah, ini sebenarnya form dalam log frame. Form ini dimulai dari yang paling belakang. Tadi saya sudah sampaikan bahwa proyek itu dari mulai input, proses, output, impact, dan outcome. Tapi dibalik, yang dituliskan di sini itu adalah yang paling umum, paling global, yaitu impact dulu, kemudian outcome, manfaat, kemudian output, kemudian ada aktivitas dan input. Walaupun nanti cara mengisinya dibalik. Dari input dulu, aktivitas proyeknya apa saja, outputnya apa, outcome-nya apa, dan terakhir adalah impact-nya apa. Nah, kemudian di sini setiap apa yang kita tuliskan dalam form yang desain summary ini harus ada ukurannya. Ingat bahwa proyek harus terukur. Ukurannya apa? Bagaimana cara mengukurnya, dan asumsi serta resikonya apa. Oke. Sekarang saya ambil contoh ya, contoh kasus. Saya ambil contoh kasus. Ya, ini adalah log frame untuk proyek pembangunan 4 IAIN yang berubah menjadi UIN yang dibuat pada tahun 2012 dan sampai dengan proyek ini selesai 2016, walaupun proyek ini akhirnya molor karena dananya terlambat. Tapi intinya bukan itu. Bagaimana kita membuat log frame. Nah, kita lihat dulu dari atas nih ya, cara bahasanya begini. Ini ada 4 IAIN yang dirubah menjadi UIN seperti UIN Jogja, yaitu IAIN Sumatera Utara, kemudian IAIN Palembang, IAIN Wali Songo Semarang, dan IAIN Lombok. Nah, itu dalam satu kerangka proyek. Tujuannya apa? Impact-nya. Impact itu dampak bagi masyarakat. Ya. Diharapkan, nah ini kita lihat ya. Diharapkan bahwa proyek pengembangan 4 IAIN ini dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat agar lebih memiliki akses kepada pendidikan tinggi. Karena kita tahu di Indonesia sampai saat ini jumlah persentase penduduk yang bisa menikmati pendidikan tinggi itu baru 20-25%. Itu kurang akses, jadi harus ditambah perguruan tingginya. Nah, kira-kira seperti ini. Dan dengan cara peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan 4 IAIN ini impact-nya. Cara mengukurnya ini. Nah, cara mengukurnya. Indonesia saat ini 2010 pas dulu awal studi kelayakan ini dibuat, kita menempatkan Human Development Index Indonesia itu nomor 111 dari 182 negara di dunia. Harapannya setelah proyek ini jadi pada tahun 2025 kita bisa ranking 85. Ini ukurannya. Artinya kalau nanti tahun 2025 kita nggak bisa menaikkan HDI atau Human Development Index, berarti proyek ini nggak sepenuhnya punya manfaat yang signifikan. Begitu, ini ukurannya. Ya, berikutnya lagi misalnya, ini adalah CI,
Competitiveness Index, indeks daya saing Indonesia yang awalnya nomor 54 diharapkan bisa naik menjadi nilai ranking 44. Nah, kemudian ranking pendidikan tinggi Indonesia yang tadinya nomor 69 di dunia menjadi ranking 58. Dan seterusnya, mendukung MP3EI, Master Plan Percepatan Pengembangan Ekonomi Indonesia, ya, dan seterusnya. Jadi ini kita lihat di sini nih, ya, jumlah program studi yang terakreditasi B secara nasional yang tadinya 68%, pada tahun 2020 diharapkan 100% sudah terakreditasi, dan seterusnya. Ini adalah ukuran dari ini. Lalu kita lihat bagaimana cara mengukurnya. Nah, kita lihat dari sini cara mengukurnya, asumsinya ini. Oke, itu impact-nya. Karena kita mau begini, kita butuh proyek gitu loh. Lalu kita lihat dari bawah sekarang, proyek itu apa inputnya. Nah, kita lihat nih dari bawah dulu. Nah, ini inputnya. Input proyeknya adalah uang, informasi, dan SDM. Biasanya 3 itu. Waktu, ya. Ada 2 sumber dana dari IDB dan dari GOI. GOI itu Government of Indonesia. Dari IDB 123 juta dolar, ya. Juta dolar, 123 juta dolar. Artinya sekitar berapa nih? Ya. 123 juta dolar itu kurang lebih ya sekitar 300-400 miliar ya. Mungkin lebih kali ya. Mungkin lebih, sekarang nggak tahu kursnya berapa nih. 123 juta, 1 triliun dong ini berarti. Iya, 1,3 triliun ini nilainya. Kemudian Government of Indonesia-nya 20 juta, sekitar 700 miliar. Jadi kurang lebih hampir 2 triliun ini nilai proyeknya ini. Ini sumber dananya seperti itu. Nah, dari sumber dana seperti itu, kegiatan apa yang dilakukan? Persiapan, buat studi kelayakan, membuat PMU, Project Management Unit, dan PIU, Project Implementing Unit, membuat panitia proyek pengelolaannya, membuat workshop buat para pengelola proyek, membuat DEDC, Detail Engineering Design dan Construction, Project Management Consultant, Equipment, kita mendesain bangunannya, mendesain sistem kerjanya, SOP-nya dibuat, serta alat-alat apa yang mau dibeli dalam pengembangan IAIN tersebut. Kemudian tender untuk pemilihan kontraktor, kemudian AMDAL, lalu pembangunan fisik, pengadaan alat, ya. Kemudian sini ada beberapa pengembangan kurikulum, ada training program, kirim sekolah buat dosen-dosen supaya cepat menjadi dokter dan seterusnya. Ini adalah beberapa hal yang dilakukan dalam proyek, yaitu aktivitas atau eksekusi. Ya, ini di sini adalah asumsinya seperti rupiah dan seterusnya. Minta maaf nih kalau di belakang ada beberapa orang lalu lalang, mohon dimaklumi ya karena ini di rumah. Jadi kalau harus saya mencari tempat yang khusus, kasihan anggota keluarga saya yang lain, jadinya ya sudah kita terima aja apa adanya karena ini juga darurat. Nah, berikutnya output. Nah, outputnya apa? Outputnya ini ada 4 IAIN yang selesai dimodernisasi. Ukurannya apa? Ada furniture baru, alat-alat baru, ada planetarium, ada laboratorium, dan seterusnya. Nah, kemudian apalagi outputnya? Hasil proyek ini, gedungnya berapa? 152.000 meter persegi, 45 gedung lokal. Dari 45 gedung untuk 4 IAIN, 4 UIN sekarang jadinya. Namanya jadi UIN. Jadi sekitar setiap UIN dapat 10 gedung lebih ya, 10-11 gedung. Nah, kemudian ada kurikulum baru, dan kemudian ini ada 400 orang yang menjadi doktor dalam tempo sekian tahun. Ini merupakan output atau hasil dari proyek ini. Biasanya orang ngomongin proyek cukup sampai output. Nah, bagaimana cara menilainya? Cara menilai ini, furniture dari mana? Kita lihat langsung, visible. Gedung juga kita bisa lihat langsung dalam di lokasi. Kurikulum dari report itu laporan pekerjaan. Dari laporan beasiswa, kita bisa melihat beberapa dokter yang sudah tercapai ya. Ini asumsinya. Nah, setelah output itu ke atas lagi lebih makro, yaitu adalah outcome atau manfaat ya. Outcome atau manfaat. Manfaatnya ini, ya ini pertambahan mahasiswa dari awalnya 35.000 untuk 4 perguruan tinggi itu menjadi 69.000. Terus dosen yang tadinya dokter cuma 56%,
mencapai 56% pada tahun 2020. Ya, dan seterusnya 11% dosen harus sudah profesor, dan seterusnya. Ini merupakan contoh indikator. Nah, baru dari outcome ini harapannya memberikan dampak kepada peningkatan daya saing nasional. Jadi kita bisa ngomong tuh, kenapa kita perlu pengembangan 4 IAIN? Satu, dengan adanya uang sekian, aktivitas ini muncul outputnya gedung, lab, dan sebagainya, sekian dokter, profesor, harapannya bisa menaikkan jumlah mahasiswa, mengembangkan kurikulum yang baru, kemudian berdaya saing lebih tinggi, akhirnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Jadi proyek ini kelihatan utuh dari awal sampai akhir, inline dari awal sampai akhir. Kira-kira begitu logical framework itu, dan kita minta Anda membuat ini juga untuk tugas kelas pelaksanaan proyek itu. Ini akan saya sampaikan contohnya di slide PowerPoint, tapi kira-kira kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk kuliah kali ini cukup sekian dulu. Tugasnya bagi Anda secara berkelompok, buat yang tadi, yaitu yang pertama adalah membuat project charter, yang kedua membuat project scope statement, yang ketiga adalah membuat project logical framework. Oke, video-video ini akan coba saya upload di YouTube. Untuk yang pertama kali saya juga baru coba, mudah-mudahan lancar. Nanti Anda bisa streaming dari sana, sedangkan PowerPoint akan saya forward melalui WhatsApp group. Kurang lebihnya itu dulu untuk kuliah hari ini. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan via WhatsApp group ya. Kemudian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.